Bapak, terima kasih buat malam ini kami melihat betapa karyamu luar biasa buat setiap kehidupan kami. Kami mendengar kesaksian bagaimana Tuhan memberikan anugerah. Sekalipun kami tidak tahu berapa lama lagi kami harus menjalani setiap proses kehidupan yang harus kami selesaikan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau hidup berjalan bersama anugerah-Mu, kami tidak perlu takut karena sesuatu yang terbaik dan terindah itu pasti kami nikmati. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Kita percaya kalau Bu NN bisa melewati hidup yang tidak mudah, ya. Itu kenapa? Karena kita ini perlu ingat, saya itu pernah diingatin Tuhan gini, Eli, kamu tidak perlu panik. Bukankah hidupmu setiap hari itu berjalan dengan anugerah? Lah kalau namanya anugerah, ya, sesulit apapun keadaan hidup saudara, kalau kita berjalan dengan anugerah Tuhan, semuanya itu jadi mudah. Contoh anugerah itu seperti apa, Bu Eli? Toko orang lain sepi, yang besar-besar sepi, saudara sendiri yang rame. Nah, itu karena anugerah. Contoh, kalau saudara lihat PD Victory hari ini ada, itu hanya anugerah. Kalau saudara lihat saya seorang gembala, ya, saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang hebat, saya bukan sekolah Alkitab, orang yang selama ini merasa bahwa diri saya ini bodoh, tidak bisa apa-apa. Ya, saudara lihat saya juga bukan orang yang tipenya seorang pekerja dan sebagainya. Makanya kalau hidup oleh anugerah Tuhan, sekalipun saudara bukan siapa-siapa, saudara tidak mampu berbuat apa-apa, semua yang saudara miliki hari ini semua serba sedikit, serba pas-pasan. Mungkin beberapa orang bilang gini, serba nggak cukup Bu Eli, nggak apa-apa. Seperti khotbah saya, jangan terus pakai kalkulatornya kita. Karena kalau kita pakai kalkulatornya kita sendiri, akal dipakai, semua dipakai. Semua berbicara hari-hari ini banyak orang yang hidup serba tidak cukup dan kekurangan. Tapi kalau hidup berjalan bersama anugerah Tuhan, maka yang mencukupkan itu adalah anugerahnya. Makanya hidup kalau berjalan sama anugerah Tuhan itu enak. Saudara tahu apa yang saudara tidak mampu, Dia yang mampukan. Saudara tidak bisa buka jalan, anugerahnya yang membuka jalan. Saudara tidak bisa mengubah keadaan, mengubah hidup pasanganmu yang lagi error, hanya oleh anugerahnya. Itu sebabnya khotbah saya malam ini, ya, orang sering bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Mungkin seperti Ibu NN tadi, dalam hidupnya selalu mungkin ada banyak pertanyaan. Kenapa? Belum selesai satu, ada lagi masalah anak, suami, sampai punya kok wanita tobat 2 orang lagi. Belum lagi anak dibully, belum lagi sakit, keuangan, dan sebagainya. Saya kalau ngomong sama Bu NN, saya bilang, Bu, tetap semangat. Jangan melihat kapasitas hidup kita sebagai manusia memang limited. Kita ini diciptakan limited. Yang tidak terbatas itu kuasa Tuhan. Makanya hidup kalau disertai dengan anugerah Tuhan. Orang lain sepi usahanya, saudara rame padahal secara akal tidak masuk akal. Ya itulah namanya anugerah. Dokter sudah angkat tangan, saudara sudah divonis kanker stadium akhir, tapi saudara bisa sembuh tanpa perlu pengobatan. Itulah anugerah Tuhan.
Tuhan. Jadi hidup oleh anugerahnya, tidak perlu takut. Kalau sudah kepepet, nanti tuh sabar aja menantikan. Tidak usah tanya berapa lama lagi Tuhan. Kita perlu tahu bahwa anugerah Tuhan itu pasti. Tuhan itu kalau saya tanya, Tuhan kuat enggak ya Tuhan? Mampu enggak ya Tuhan? Saya jalani hidup, Tuhan bilang gini, cukup kasih karuniaku. Kalau berbicara cukup, engkau pasti mampu. Bahkan engkau pasti sanggup melakukan segala perkara. Kejadian hidupmu nanti dahsyat, bukan biasa-biasa. Karena anugerahku itu melebihi segalanya. Kita lihat dalam hidup ini yang saya tadi dapat, saya catat ya, waktu perjalanan saya catat Roma 9 ayat 6a. Apa yang membuat saudara hari ini tidak perlu takut, tidak usah takut walaupun hidupmu prosesnya diperpanjang ya. Tadi ada seorang ibu yang WhatsApp saya, Bu Eli, tolong kuatin saya. Saya sudah lihat suami saya berubah baik, Bu Eli. Pulang ke rumah baik, rasanya cinta saya kayaknya benar-benar bertobat. Hari ini kabur lagi, Bu Eli. Kabur sambil bawa semua bajunya, kabur bawa surat-surat, kabur bawa uang dan sebagainya dan sebagainya. Bu Eli, saya benar-benar kecewa karena suami saya kasih saya pengharapan palsu. Sekali lagi saya cuma bilang sama ibu ini, jangan pernah takut. Kalaupun proses hidupmu terlihat makin mengecewakan, satu hal, kita berdiri dengan anugerah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Pasti. Saudara jangan berpikir hal yang mengecewakan itu akhir dari segalanya. Justru di balik hal yang mengecewakan ada hasil yang terbaik. Roma 9 ayat 6a yang berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi mau diperpanjang proses hidupmu berapa lama pun, saudara tetap percaya bahwa ada satu hal, apapun bisa gagal, tapi kalau kita hari ini berdiri teguh di atas, percaya kita kepada kebenaran firman, firman ini tidak pernah gagal. Kalau hari ini engkau kekurangan berkat dan engkau tetap percaya, aku tetap percaya. Kalau Tuhan berkata berkat ada di atas kepala orang benar, Tuhan selalu mencukupkan memelihara hidupku. Wong burung di udara aja dipelihara. Masa saya biji matanya yang sangat berharga, yang mulia, yang sangat dikasihi, aku dibiarkan berjalan dengan kekurangan. Tidak akan pernah itu terjadi. Percayalah, hari ini mau berapa lama lagi proses hidupmu, Tuhan itu tetap Tuhan yang setia. Bahkan buka Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman yang kita dengar setiap hari kita baca, itu hanya ada dekat di mulut kita dan di hati kita. Makanya kalau dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Seringkali mulut dan hati kita tidak sinkron. Kita bisa ngomong Allahku besar, tapi hatimu penuh ketakutan. Hatimu penuh kekhawatiran. Engkau mungkin bisa berkata malam ini, Tuhan, aku percaya. Tapi seberapa banyak antara hati dan perkataan tidak sinkron. Mulut gampang berbicara, amin, amin, amin. Tapi hati sering kali saudara taruh tanda tanya, tanda seru. Sanggupkah Tuhan menolong hidup saya? Itu sebabnya malam ini kalau saudara mempercayai firman Tuhan tidak pernah gagal, berapa lama lagi saudara diproses Tuhan, saudara tetap akan mempunyai kepercayaan dengan hati yang sepakat bersama firman Tuhan. Apapun yang terjadi, semua boleh gagal. Kegagalanku bertubi-tubi hari ini sampai terlihat faktanya makin hancur Tuhan.
Tapi satu hal yang aku pegang teguh dan aku percaya, maka aku melihat bahwa kegagalanku pasti dirubah keberhasilan. Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukan mujizatnya, untuk menggenapi janjinya, untuk menggenapi rencananya yang besar. Dan di dalam hatimu, ketika kita sepakat, maka apa yang saudara ucapkan dengan firman, saudara akan langsung terkonek. Hati ini akan memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Itu sebabnya kalau firman dekat di mulut, yuk mulai sekarang dikit-dikit mulai katakan firman. Puji Tuhan, haleluya. Setiap apapun berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, sekalipun tidak secepat dengan penawaran iblis yang membuat saudara ngiler hari ini. Aduh Tuhan, kalau penawaran ini diterima, aku ini bisa meraih keuntungan berapa puluh kali lipat. Tapi sekali lagi, kalau itu bukan dari Tuhan, jangan pernah menerima penawaran 10 kali lipat di depan. Nanti bayarnya lebih dari 10 kali lipat di belakang. Lebih baik kita menerima hari ini apa yang Tuhan percayakan dengan berkat sedikit demi sedikit. Tapi percayalah, susah payah tidak akan pernah menambahi. Itu kalau dari Tuhan. Makanya berapa banyak orang yang hari ini mengejar investasi cepat kaya, bonyok semua. Tapi kalau investasi kerajaan Allah, semuanya pasti akan ditambah-tambahkan, bahkan tanpa susah payah menambahi. Itu sebabnya betapa kita bersyukur hari ini kita hidup di dalam anugerah. Saya sering ngomong dengan diri saya sendiri, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana semuanya akan ditambahkan. Tapi yang aku tahu, Engkau pasti sanggup membuat semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup rumah tangga saya. Kita baca ayatnya ya, yuk kita lompat di Mazmur 13 ayat 2. Hari ini kalau Tuhan mau antara mulut dan hatimu untuk sejalan, supaya kita melihat kuasa Tuhan bekerja secara maksimal, maka saudara harus membuang 3 hal yang perlu saudara buang. Kenapa hari ini kita selalu bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Itu ciri orang yang khawatir. Orang banyak khawatir, pasti banyak tanda tanya sama Tuhan. Banyak tanda tanya, mengapa Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, mengapa ini harus terjadi, sampai kapan Tuhan, sampai kapan? Mazmur 13 ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Seringkali kita tidak sinkron antara mulut dan hati, karena hati kita memikirkan Tuhan ini lupa mungkin ya. Tuhan lupa sama aku. Kalau Tuhan ingat, aku ini disakiti bertahun-tahun, sudah gitu anakku ngalami seperti ini, suamiku galaknya, keuanganku hancur. Kira-kira Tuhan itu lupa sama saya. Kira-kira Tuhan itu tidak pernah ingat sama keadaan hidup saya. Itu yang menjadi masalah. Lihat ya. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadapku? Sudah kita berpikir Tuhan lupa, Tuhan sembunyikan wajahnya. Sehingga kita ini dilupakan, Tuhan sembunyi, sehingga dia nggak peduli sama hidup saudara dan saya. Berikutnya, berapa lama lagi Tuhan aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku akan meninggikan aku di atas, meninggikan diri di atasku? Kita mulai lagi meragukan Tuhan untuk berperang buat kita. Kita lupa. Kita selalu bertanya, kenapa musuhku hari ini kok ada di atas penderitaanku? Berapa lama lagi aku bersedih hati? Orang sedih, orang khawatir, orang melihat keadaan musuhmu semakin bertambah besar. Itu ciri orang yang hari ini khawatir. Saudara tidak yakin bahwa di tengah masalah keadaan hidupmu yang sulit, itu ada Tuhan yang berperang buat saudara dan saya.
Makanya kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, maka 3 pertanyaan ini mulai diabaikan. Jangan pernah yang pertama berhentilah meragukan Tuhan untuk melupakan saudara. Dia nggak pernah lupa kok. Dia tetap ingat saudara adalah debu, saudara biji mata Allah, saudara berharga, saudara mulia. Dia selalu ingat itu. Dan dia ingat di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu selalu diingat sama Tuhan. Makanya kita tidak mungkin Tuhan lupakan. Tuhan itu selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara berjalan sendiri. Yang kedua, berhenti untuk meragukan Tuhan, menyembunyikan wajahnya atas kita. Yang ketiga, berhenti meragukan Tuhan yang berperang buat kita. Hari ini saudara diam saja. Tuhan itu tetap ingat saudara. Tuhan tetap mengarahkan matanya tertuju kepada saudara di tengah masa yang tersulit. Bahkan malam ini Tuhan berkata, aku tetap berperang. Sekalipun yang kau lihat musuhmu berduyun-duyun, musuhmu kelihatan bertambah besar, bertambah kuat, engkau terlihat kecil. Dipercayalah, aku Tuhan yang berperang. Aku tidak pernah menyembunyikan. Nah, kita lompat ayat berikutnya. 6. Lihat ya, ayat 6. Pandanglah ini yang keempat. Lihat ya. Pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Hari ini pastikan hidup di tengah masa yang sulit. Sekalipun proses hidupmu bertambah sulit, pastikan kita ini tetap mata rohani. Kita tetap bercahaya, jangan tidur dan jangan matikan rohanimu. Hari ini kalau kita tidak bisa sinkron antara mulut dan hati kita, berarti kita ini sedang tertidur secara rohani. Orang yang selalu berjaga-jaga, cara pandang mata kita melihat seperti Tuhan memandang, maka kita akan memandang rendah setiap musuh kita. Kita akan berkata gini, Tuhan, aku tidak takut. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Sekalipun musuhku Goliat yang besar, aku kecil seperti Daud. Menurut pemikiran saudara, mungkin hari ini banyak orang bilang gini, Tuhan, saya ini cuma punya 5 roti, sementara yang saya butuhkan 5.000. Ini Goliat, saudara. Jelas 5 perbandingan sama 5.000. Kekuatanmu cuma 5, ini kekuatannya 5.000. Secara akal nggak mungkin saudara bisa mampu mengalahkan Goliat saudara 5.000 yang saudara butuhkan. Tapi hari ini percayalah, mata rohani saudara harus melihat bahwa peperangan ini bukan lagi kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan yang dahsyat nanti yang akan membawa kita mampu mengalahkan Goliat-Goliat di akhir zaman. Kita pasti mampu, asal Tuhan mengingatkan, jangan tidurkan rohanimu atau matikan rohanimu. Engkau tetap harus punya mata yang bercahaya. Orang mata yang bercahaya itu melihat segala sesuatunya bukan dari kacamata kita. Kacamatanya surga dipakai, kacamatanya Tuhan yang memandang segala sesuatu tidak akan melampaui kekuatan. Penderitaanmu hanya biasa-biasa. Yang luar biasa itu tetap Tuhan kita. Masalahmu bukan masalah lagi, tapi hari ini masalah kita di kacamata Tuhan itu adalah berkat. Berapa banyak anak Tuhan tidak bisa melihat masalah adalah berkat. Karena apa? Karena kita pakai kacamata kita.
Yang kita lihat hutang bangkrut, krut, aib. Yang kita lihat suami tidak pulang, suami punya selingkuhan, wanita tobat. Yang kita lihat seperti itu, makanya banyak ibu-ibu yang sudah putus asa kepingin bunuh diri. Tapi waktu saudara pakai kacamata rohani, nanti kita bahas 3 hal. Maka saudara hari ini pasti bilang gini, Tuhan, aku tahu suamiku pelakor wanita tobat. Itu cuman alat Tuhan membuat saya makin sabar, makin punya karakter Kristus. Jadi aku tidak perlu sakit hati, marah sama suamiku yang galak, suamiku yang judi, KDRT, suamiku yang selingkuh malam ini pasangan hidupku. Kacamata Tuhan, dia bukan melihat kita sebagai korban masalah suami selingkuh, suami KDRT. Tapi kita adalah pahlawan, wanita yang cakap, yang dipersiapkan Tuhan, dipertajam karakter Kristus lewat sesama, menajamkan sesama. Lihat berikutnya, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi kalau malam ini saudara tanya, berapa lama lagi Tuhan? Saudara tidak mungkin tahu. Saya sendiri kalau ditanya, Bu Eli sampai kapan? Lalu saya sendiri aja ya tidak pernah tahu. Tapi satu hal malam ini Tuhan berpesan, jangan pernah goyah. Pakai kacamata rohani saudara malam ini, ya. Pakai kacamata rohani saudara malam ini. Percayalah kacamata rohani dipakai. Jangan tidurkan rohanimu apalagi mati. Saudara, hari ini, malam ini Tuhan berpesan, jangan goyah. Sekalipun perpanjangan proses bisa terjadi, sekali lagi jangan goyah. Saudara dan saya malam ini akan melihat bagaimana kuasa Tuhan berkata, ada sesuatu yang tidak pernah gagal, yaitu firman-Ku tidak akan pernah gagal. Antara mulut dan hati engkau harus sinkron. Yang pertama kita lihat, ya ini ada telepon saya tekan-tekan takut putus ini. Amsal 13 ya ayat 6a. Ini yang kita lihat malam ini. Sebentar saya tutup dulu ya. Baca Amsal 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu. Nah ini kalau kita tidak goyah, 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, tetapi aku kepada apa saudara? Kasih setiamu, aku percaya ya. Seringkali hati dan mulut kita hari ini harus sinkron. Hati harus percaya ya. Lihat, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Yang ketiga, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara lihat ya hari ini. Yang pertama 3 hal. Kalau kita tidak goyah, berapa lama lagi Tuhan? Dan saudara hari ini, saudara antara hati dan mulut percaya. Lihat apa yang dilakukan Daud. Yang pertama, percaya kepada kasih setia Tuhan. Ini yang harus kita lakukan kalau kita malam ini tidak mau lagi takut menghadapi apapun hari ini, saudara, percayalah, percaya pada kasih setia Tuhan. Kalau kita pakai mata rohani, saudara harus bangkitkan, jangan tidurkan percayamu. Semakin saudara tidurkan percaya, hidup dalam takut khawatir, maka saudara makin terpuruk. Yang kedua, bersorak-sorak karena apa? Daud berkata, penyelamatanmu. Malam ini kita jangan pernah takut, kita harus hari ini bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hari ini yang ketiga, saudara lihat bagaimana yang ketiga,
Daud berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Yang ketiga apa saudara? Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya, 3 hal saudara. Hari ini percayalah 3 hal ini yang akan saya bahas. Ya, yang pertama percaya pada kasih setia Tuhan. Roma 3 ayat 3 sampai 4 kita baca sama-sama. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Lihat ya. Jadi kalau kita percaya pada kasih setia Tuhan, hari ini tenang aja. Pokoknya berapa lama pun Tuhan memperpanjang proses hidupmu, engkau jangan goyah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat yang keempat, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia, lihat ya, pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kita percaya hari ini ya, apapun yang terjadi hari ini, saudara dan saya akan melihat pertanyaannya. Jika ada di antara mereka tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Firman berikutnya berkata, sekali-kali tidak. Sebaliknya, firman berkata, Allah itu benar. Makanya kalau kita percaya firman, firman itu Allah sendiri, tidak akan pernah gagal. Itu pasti terjadi. 3 hal, saudara. Hari ini 3 hal. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yaitu Tuhan itu benar dalam segala firman-Nya. Yang ketiga, Tuhan itu kemenangan dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi, ya, kita percaya bahwa firman itu pasti menang. Tidak akan pernah firman itu gagal. Dari 3 hal ini. Yang pertama, saudara percaya hari ini Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan itu benar dalam segala firman-Nya dan Tuhan itu kemenangan. Hari ini yuk, malam ini jangan goyah. Siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, nggak usah tanya berapa lama lagi Tuhan. Justru kalau perpanjangan waktu, proses hidupmu diperpanjang, ya, saudara percaya. Saudara akan lihat bahwa hidup saudara itu tidak pernah lalai menepati janjinya, maka kesetiaan Tuhan tidak akan pernah bisa dibatalkan. Justru hari-hari ini di tengah perpanjangan saudara, saya melihat satu pintu ditutup, buka banyak pintu. Janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saya itu jauh lebih banyak. Itu tujuannya perpanjangan waktunya Tuhan. Bahkan banyak hal firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kalaupun dia izinkan perpanjangan proses, Allah itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan hidup saudara hari-hari ini. Saya jujur ngalami masalah. Saya itu keluar lebih dari pemenang. Waktu dulu zona nyaman, saya kalah. Kok bisa Bu Eli? Karena pemenang itu bukan menang atas masalah. Dulu saya zona nyaman, tapi saya tidak pernah menang atas keinginan daging yang merupakan seterunya Allah. Daging itu seterunya Allah. Lah kalau saya zona nyaman, tapi saya menjadi istri yang suka maki suami, yang suka ngata-ngatain suami, apakah saya bisa menang atas keinginan daging saya? Nggak bisa, saudara. Makanya saya bersyukur hari ini dengan rasa percaya saya, setiap hari saya bangun rasa percaya di tengah perpanjangan prosesnya Tuhan. Justru hari-hari ini saya melihat banyak janji Tuhan digenapi, banyak hari ini kebenaran firman yang saya hidupi dan saya mengalami kemenangan melawan semua tipu daya iblis. Saya dibentuk Tuhan menjadi karakter yang jauh lebih baik. Yang kedua, ya, 2 pembahasan lagi kita selesai.
Bersorak-sorak karena penyelamatan. Roma 4 ayat 7 kita baca ya. Setelah itu kita selesai. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Hari ini saudara dengan perpanjangan proses, selain saudara tetap menikmati percaya pada kasih setia, yang kedua, Daud mengambil langkah bersorak-sorak karena penyelamatan. Kenapa? Yang pertama, kita hari ini tetap sukacita, sorak-sorak aja. Jangan goyah di tengah perpanjangan berapa lama lagi. Nikmati aja prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengerti bahwa bersorak-sorak karena penyelamatan. Yang pertama, Tuhan itu sudah mengampuni pelanggaran, tidak apa-apa. Sekalipun hari ini kehidupan saudara diperpanjang seperti apapun, hidup saudara tetap tenang. Karena Tuhan itu mengampuni pelanggaran. Yang kedua, Tuhan itu sudah menutupi dosa-dosa kita. Tidak usah bingung dengan kehidupan di dunia. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan saudara dan saya. Hari ini kita perlu bersyukur, apalagi kita menjalani masa-masa Natal ini. Malam ini Tuhan mengingatkan saudara, nak, hidup ini dijalani aja. Kalaupun aku memperpanjang proses hidupmu, engkau tidak perlu protes. Hari ini kehidupan yang kau lewati, itu untuk kebaikanmu. Ketika kita jalani, kalau kita sudah selesai waktunya kita pulang, kita ini loh, sorak-sorak aja. Dunia ini tidak tahu arah akhir hidupnya mana, ke maut. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan mengingatkan, nak, aku ini sudah ngampuni semua pelanggaranmu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku menutupi dosa-dosamu dan aku tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahanmu. Yang penting kamu hari ini mengalami proses itu jangan goyah. Kalau saudara keluar dari prosesnya Tuhan, karena saudara bilang gini, terlalu lama ikut Kristus, lemot, lelet, aku mau cari cara yang instan, hati-hati. Yang bisa hari ini menghapus pelanggaran dosa-dosa dan kesalahan kita, itu hanya Tuhan Yesus. Lah kalau kita pilih jalan hidup dunia, kita ini ambil risikonya yang besar. Nikmati proses. Masalah itu bukan masalah. Masalah itu tidak akan pernah menghalangi saudara untuk ketemu Bapak di surga. Tetapi masalah itu kendaraan buat saudara ketemu Bapak di surga. Coba tanpa masalah. Kira-kira saudara hidup dalam pelanggaran, dosa, kesalahan enggak setiap hari? Ya jelas. Saya kalau ditaruh Tuhan di zona nyaman terus, saya sebagai istri, kelihatannya saya orang Kristen, kelihatannya KTP saya sejak lahir jadi orang Kristen, 2 tahun saya buka PD Victory, tapi hidup saya setiap hari hidup dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa dan kesalahan. Tapi saya bersyukur lewat masalah diperpanjang sampai hidup saya mengalami proses bertahun-tahun. Di situ saya mengerti. Makanya hari ini saya bersorak-sorak. Bukan karena saya sudah teletabis dengan suami saya, tapi saya bersorak-sorak. Saya tahu kalau bisa hidup saya habis di dunia. Saya tahu selama 13 tahun saya sudah sekolah kehidupan. Saya tahu di mana pelanggaran-pelanggaran saya sudah semakin saya perkecil. Dosa-dosa kesalahan saya semakin berubah. Dan saya tahu kalau hidup saya berakhir, saya tahu bukan yang masalah yang menentukan hidup saya. Tapi ketika Yesus hari ini sudah memberikan karya keselamatan di mana dia mengampuni pelanggaran saya, menutupi dosa-dosa saya, tidak lagi memperhitungkan kesalahan saya. Sejak saya mengakui pelanggaran dosa, di situ Tuhan berkata, dosamu merah seperti kermisi, jadi seperti salju. Itu sebabnya tidak ada alasan buat orang benar di tengah masa sulit. Saudara tidak bisa bersorak-sorak. Yuk kita bersorak-sorak. Bukan kalau ketemu orang gimana kabarmu Eli? Oh luar biasa, loh suamimu masih bla 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 bla. Mungkin saudara ditanya keluarga, gimana kabarmu? Puji Tuhan, haleluya. Saya hidup dalam kemenangan setiap hari. Mungkin saudara
bilang gini, loh kamu kan yang bangkrut itu, tokomu kan disita bank, kamu yang kena PHK. Iya benar, tapi itu bukan menentukan hidup saya. Saya bisa bersorak-sorak, saya tidak akan goyah bersama Tuhan. Bahkan saya tidak akan tidurkan rohani hanya karena masalah. Karena saya tahu saya sudah punya jaminan keselamatan yang luar biasa. Amin. Ya, yang terakhir. Jadi yang pertama percaya ya. Yang kedua bagaimana bersorak-sorak. Yang ketiga bersyukur karena kebaikan Tuhan. Daud berkata, aku mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Nahum, buka Nahum 17 ayat 8a dulu. Oh, buka aja langsung PowerPoint-nya dulu, Fran. Ya, yang pertama kenapa bersyukur karena kebaikan Tuhan? Yang pertama yaitu Tuhan penolong pada waktu kesusahan sangat terbukti. Hari ini tidak ada rasa yang membuat kita tidak ada alasan untuk bersyukur. Siapa yang bisa tolong saudara kalau hari ini saudara marah sama Tuhan? Tidak ada penolong yang sudah sangat terbukti yang terhandal selain Tuhan Yesus. Lah kalau kita sudah punya penolong yang handal, apa yang perlu saudara lakukan? Ya mengucap syukur, tidak ada jalan lain. Yang kedua, buka Nahum 1 ayat 7 sampai 8a. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan yang menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Makanya hari ini siapa yang tidak bisa bersyukur malam ini belajar percaya, belajar hidup sukacita sorak-sorak, belajar hidup bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya penolong yang handal. Kita punya tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Orang dunia tidak ada tempat untuk mengungsi. Tapi sementara kita dengan bertambahnya berapa lama lagi Tuhan, proses hidup dilanjutkan, tidak apa-apa. Penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Tempat pengungsian saudara dalam kesusahan. Dan yang ketiga, yang pasti, waktu kita mengandalkan Tuhan, kita ngungsi sama Tuhan. Yang pasti jaminannya Tuhan akan menyeberangkan saudara dan saya pada waktu banjir masalah. Orang kalau diseberangkan dari banjir masalah, nanti diseberangkannya dari banjir berkat, banjir permuliaan. Hari ini banjir air mata tidak apa-apa. Nanti kalau diseberangkan itu berlawanan. Dari banjir air mata, nanti banjir mata, air, kehidupan. Namanya diseberangkan. Hari ini percayalah hidup saudara perlu 3 hal ini. Kalau kita mau melihat hari ini kehidupanmu di depan jauh lebih baik, maka 3 hal yang saudara harus lakukan. Yang pertama apa tadi? Yaitu percaya pada kasih setia. Yang kedua, hari ini bersorak-sorak aja karena karya yang terbesar penyelamatan itu pasti terjadi. Semua dosa, pelanggaran, kesalahanmu, dia sudah hari ini membawa saudara dan saya keluar. Yang ketiga yaitu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Malam ini saya sudah selesai ya. Mungkin ada quote yang bisa dibaca, Fran, tidak ada ya. Kita percaya malam ini saudara dan saya sudah mendengar pesan Tuhan ya. Saudara jangan takut kalau Bu NN bisa melewati begitu rumitnya masalah kehidupan dia. Tapi ketika dia bangkit, dia melihat bagaimana Tuhan yang besar menolong kehidupannya, maka saudara dan saya hari-hari ini akan melihat pertolongan Tuhan juga. Pastikan hari ini jangan andalkan pertolongan di luar Tuhan. Karena tidak ada penolong yang handal yang sangat terbukti di luar Tuhan. Pastikan kita tetap ngungsi, berlindung kepada Tuhan pada waktu kesusahan. Maka hasilnya Tuhan pasti akan menyeberangkan saudara dari banjir masalah. Diseberangkan untuk menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan, yuk kita berdoa terlebih dahulu.
Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami mengerti kalau hidup kami hari ini mengalami proses berapa lama lagi kami tidak tahu. Tapi satu hal kami belajar dari seorang Daud yang hari itu tidak pernah meragukan betapa Tuhan itu Tuhan yang besar. Kami malam ini sadar pesan Tuhan. Kami tidak perlu goyah. Kacamata rohani kami tidak perlu kami tutup. Yang kami pasti tahu bahwa rohani kami tidak akan tidur, tidak akan mati. Kami tetap setia sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami akan bertanya jawab. Biarlah kuasa-Mu bekerja. Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apakah bisa kalau berdoa meminta tanda kemudian kira-kira berapa lama ya proses mungkin menunggu tanda tersebut begitu ya? Bolehkah waktu berdoa itu meminta tanda? Minta tanda enggak apa-apa ya. Misalnya saudara mau ngambil satu keputusan. Saya juga kalau saya mau ngambil keputusan saya tanya Tuhan, saya minta tanda-tanda peneguhan-Mu. Saya boleh melangkah enggak ya. Biasanya Tuhan itu kasih kalau hati saudara enggak damai dalam satu keputusan misalnya mau join bisnis, jangan diteruskan. Itu sudah radar ya. Kalau itu diteruskan nanti akan terjadi yaitu tadi banyak orang yang akibatnya kecewa karena melihat usaha bisnisnya malah ditipu orang ya. Karena kita enggak bisa tahu hati seseorang, hanya Tuhan yang tahu. Ya, itu tadi. Boleh nggak sih bertanya terus sama Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Aku ini dalam proses ini soalnya udah lelah begitu ya. Udah capek nangis terus, boleh nggak bertanya terus berapa lama lagi Tuhan? Cerita ke Tuhan, ngadu ke Tuhan setelah itu. Biasanya kalau udah cerita sama Tuhan, ngadu sama Tuhan, setelah itu lega, sukacita lagi. Tapi bolehkah kita bertanya terus sama Tuhan, berapa lama lagi sih, berapa lama lagi? Kalau dulu saya selalu melatih tidak mau tanya. Kenapa? Karena kalau kita tanya berapa lama lagi Tuhan, itu nanti ukurannya Tuhan. Kita ini masih hidup daging. Orang kalau hidup roh, cirinya apa? Jadilah kehendak-Mu. Itu roh. Nah kalau daging ya itu tadi, tanya Tuhan sampai kapan. Nah itu ciri orang yang masih kedagingan. Orang kalau roh itu tadi pasti akan rela. Tuhan enggak apa-apa sudah. Saya selalu belajar kalau ada sesuatu yang buruk saya cuma bilang gini, it's okay Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Toh aku percaya kalaupun ini buruk menurut kacamataku kan bukan kacamatanya Tuhan. Kacamata Tuhan pasti lihat semuanya mendatangkan kebaikan di balik kacamata saya yang buruk-buruk ancur ini, tapi kacamata Tuhan tetap selalu mendatangkan kebaikan. Makanya saya bahas ayat ini kenapa? Daripada tanya berapa lama lagi Tuhan, Daud tanya kan waktu meragukan. Lebih baik kalau kita mau lulus di pemandangan Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ciri orang yang hari ini rohaninya itu mau melihat firman tidak pernah gagal. Antara mulut dan hati harus sinkron. Lah kalau mulut dan hati sinkron itu tadi tiga hal, harus percaya, harus bisa bersorak-sorak, harus bisa bersyukur. Daud itu melakukan itu loh, percaya pada kasih setia Tuhan. Dia bersorak-sorak, tidak melihat masalah itu akhir segalanya. Yang penting karya keselamatan terbesar sudah jadi milik kita. Kita ini takut apa? Kalau dunia panik itu masuk akal. Tapi buat saudara, masalah itu tidak menentukan hidup akhirmu loh. Kita sudah disiapkan sama Tuhan hidup yang berkemenangan. Yang penting hari ini, yang paling mengucap syukur hari ini karena dosa, pelanggaran, kesalahan saudara sudah dibayar lunas. Itu karya keselamatan yang tidak pernah orang lain bisa beli. Mau punya uang triliun, miliar, mau punya seluruh dunia, bisa tidak beli karya keselamatan? Tidak bisa. Tapi buat saudara dan saya, makanya mau berapa lama proses hidupmu diperpanjang, percaya, bersorak-sorak, bersyukur. Ini ciri orang yang hidup di dalam roh. Kacamatanya beda, rohaninya tetap hidup, tidak mati. Tapi kalau orang selalu marah, tanya terus, kapan Tuhan? Sampai kapan?
saya marah. Nah, ini orang yang bisa digoyahkan sama iblis, ya. Kita percaya malam ini semua sebelum tidur, tidak ada orang yang mau hari ini sedih lagi. Hiduplah percaya, bersorak-sorak, bersyukur tiap hari. Aku percaya, aku sudah dapat jaminan mutu dan aku bersyukur di tengah masalah pasti lihat kebaikan Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ada pertanyaan. Mungkin ibu ini sharing gitu ya, konseling dengan hamba-hamba Tuhan. Ternyata jawaban-jawaban dari hamba-hamba Tuhan itu kok beda-beda gitu ya, beda-beda semua. Apa yang harus saya lakukan dengan seperti kondisi seperti itu, dengan jawaban-jawaban yang berbeda dari setiap hamba Tuhan yang dia tanya? Ya memang setiap orang, saya dulu juga seperti itu. Saya kayak konseling sama pendeta wanita, jawabannya beda. Sama hamba Tuhan laki, jawabannya beda. Kita malah pusing. Sejak saya mulai menggali firman, saya mulai belajar dengan konseling dengan firman. Makanya saya sering kali berkata, semua kunci jawaban kehidupan itu ada di dalam firman Tuhan. Lebih baik kita tahu firman Tuhan kan tidak pernah gagal. Hamba Tuhan masih bisa gagal, masih bisa salah. Tapi tadi kita Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah lalai, dia benar dalam segala firman-Nya, dan Tuhan itu kemenangan. Lah kalau kita hari ini mengandalkan hamba Tuhan, mereka bisa salah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, itu pasti benar, pasti menang, pasti lihat janji Tuhan. Ya, tidak usah banyak dengar apa kata hamba Tuhan. Kalau Tuhan berkata hidupmu bakal baik-baik saja, itu pasti terjadi kok ya. Tuhan Yesus memberkati. Cara bertahan menghadapi suami yang tidak mau memaafkan. Bagaimana cara bertahannya, Bu? Cara bertahan tidak mau memaafkan, tidak mau berubah, itu urusannya dia sama Tuhan. Ya, jadi saudara percaya bagian kita itu jangan sampai tidak memaafkan. Ya, kita ini harus terus memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, sudah minta maaf, terus habis gitu suami kita tidak memaafkan, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kan urusannya tanggung jawab masing-masing. Suami tidak memaafkan, ya nanti didikannya dari Tuhan. Biar Tuhan yang tegur dia lewat apapun juga ya, tapi jangan pernah berhenti, jangan goyah. Kalau sudah lihat suami tidak memaafkan, saudara mulai goyah, saudara mulai mikir, Tuhan saya kok terlalu dosa saya besar sampai suami saya tidak bisa maafkan, tuh saudara mulai menyalahkan diri sendiri. Tidak perlu. Hari ini percayalah, hidup saudara dan saya hari ini masing-masing bertanggung jawab. Ibu tetap percaya, ibu tetap bersorak-sorak aja, ibu tetap bersyukur di tengah suami yang tidak bisa memaafkan. Itu namanya alatnya Tuhan untuk melatih kesabaran ibu. Ya, mungkin dengan dia tidak memaafkan, ibu diajar sabar. Orang tidak memaafkan itu kan pasti responnya dia marah-marah sama ibu. Nah, ibu dilatih sabar, dibentak-bentak rendah hati. Itu aja kok tujuannya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mungkin mau menghancurkan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ibu Gembala, bagaimana menghadapi hamba-hamba Tuhan yang seringkali menghakimi kita ketika kita mungkin ada di dalam proses dalam kehidupan, bahkan saat melayani Tuhan pun ya penghakiman itu sering datang dari hamba Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Tidak apa-apa, tidak usah didengar. Ya setiap hamba Tuhan kan juga manusia, ya. Tapi kan Tuhan tidak pernah buang, tidak pernah. Mungkin hamba Tuhan mengatai kita buruk sekalipun, tapi Tuhan tetap berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan aku sangat mengasihi. Jangan hidup dari penilaian orang, tapi hiduplah tahu siapa kita di mata Tuhan. Sekalipun kita gagal berkali-kali, kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Itu luar biasanya Tuhan, ya. Jadi tidak usah dengar apa kata orang, lebih banyak dengar apa kata Tuhan. Kalaupun kita berulang kali menyakiti Tuhan, Tuhan itu tetap membuka tangannya seperti perumpamaan anak yang terhilang. Itu anak yang sudah kelewatan kurang ajar pun Tuhan itu tetap cari. Ya, 99
domba 199, satu yang hilang aja 99-nya ditinggal. Jadi betapa sangat berharganya kita hari ini di hadapan Tuhan. Tidak melihat betapa besar masa lalumu, seburuk apapun dosa-dosamu, dia tetap mau mengampuni dosa, kesalahan, dan pelanggaran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada seorang ibu yang bertanya, suaminya sudah 1 tahun nggak pulang, kemudian sempat pulang, kemudian sempat memberikan bukti baru bahwa dia bersama wanita tobatnya berfoto begitu di rumah di mana suaminya selama 1 tahun itu pergi. Dan kemudian setelah itu pergi lagi sekarang. Jadi datang dan kemudian pergi lagi. Gimana ya Bu harus dihadapinya, menghadapinya? Tidak apa-apa ya, anggap aja berapa lama laginya masih diproses, diperpanjang. Permainan, kita percaya bahwa kita itu tidak bisa ngatur Tuhan sebagai sutradara kehidupan kita. Kalau memang dia sudah tunjukin balik lagi, berarti sinetron kehidupan kita diperpanjang episodenya. Tidak apa-apa, upahnya besar di surga. Yang penting itu tadi, jangan sampai ketika kita diperpanjang, kita tidak jadi pemain yang baik. Ya, rohani kita mati, kita goyah, ya, sehingga kita hari ini tidak melihat kebaikan Tuhan nanti. Karena di tengah proses perpanjangan, proses hidupmu berapa lama lagi diperpanjang, Allah itu tetap turut bekerja. Dia tetap menutup kehidupanmu dengan upah. Perpanjangan cerita sinetron kehidupan kita itu akan ditutup dengan upah. Itu tadi ada banyak janji Tuhan, ada banyak kemenangan, ya, ada banyak perubahan-perubahan hidup yang Tuhan akan kerjakan atas kehidupan saudara dan saya, ya. Ibu enggak usah takut, hadapi aja dengan hari ini tetap percaya, ya. Hadapi aja terus dengan bersyukur, bersorak-sorak dalam segala hal. Kita akan lihat kemenangan. Ya, baik. Ini ada seorang ibu yang menyampaikan bahwa anaknya perempuan ya sedang berpacaran dengan berbeda agama karena anaknya mungkin kepahitan dengan papanya yang berselingkuh. Begitu. Kemudian pelariannya dengan pacarnya yang berbeda agama. Bagaimana seharusnya sikap saya, Bu? Ya, Ibu, kalau masalah semua perubahan seseorang, mengubah keadaan seperti khotbah saya, kita itu tidak bisa, ya. Hari ini maupun anak mungkin sebatas kita bisa menasehati. Tapi kalau anak sudah kabur sampai seperti itu, satu hal kita cuma bisa berdoa. Kita cuma bisa mengungsi sama Tuhan, andalkan Tuhan. Percayalah suatu kali air mata ibu akan diseberangkan dari banjir air mata. Dengan air mata yang saudara hari ini andalkan Tuhan buat mengubah anak ibu. Dan saudara berlindung kepada Tuhan di saat saudara mengalami susahnya. Siapa yang tidak susah seorang ibu yang melihat anak seperti itu? Ya, mungkin ada banyak ibu-ibu yang berkata gini, Bu, gara-gara suami saya nyakiti anak saya. Anak saya sekarang free sex, anak saya narkoba, anak saya tidak mau sekolah, putus sekolah. Ada banyak ibu-ibu yang mengeluh. Tapi percayalah hari ini kita jangan pernah lari dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tetap berlindung kepada Tuhan pada waktu kesusahan. Suatu kali air mata kita akan diseberangkan. Kita akan melihat sorak-sorai kemenangan. Percayalah itu, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini tentang suami juga yang sering menyebarkan berita bohong tentang ibu ini, begitu ya, kepada banyak orang, mungkin kepada keluarganya, kepada teman-temannya, dan dia lebih memilih bersama wanita tobat dan hanya berita bohong yang suami sampaikan kepada setiap orang. Sikap apa yang harus saya ambil, Bu? Tidak perlu membela diri, tidak apa-apa, anggap itu proses juga, ya. Semua fitnah itu alatnya Tuhan juga menempa ibu jadi orang yang
lebih sabar, berbesar hati, rendah hati, direndahkan, difitnah, nggak usah bales, nggak usah bela ya. Menurut saya biarin aja, tapi kalau memang ada kesempatan untuk ngomong, ditegur sama mertua atau ipar, bener nggak kamu seperti ini, baru kita cerita ya. Tapi selama ini kalau ibu ngalami sesuatu yang difitnah dan ibu sudah menjelaskan itu pun tidak dipercaya, tetap seolah-olah ibu yang salah, izinkan keadilan Tuhan yang terjadi. Tetap ngungsi bu sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tidak usah andalkan siapapun. Ya, suatu kali ibu percaya air mata ibu, semua fitnah itu akan diseberangkan. Orang difitnah tadinya di bawah, nanti akan diangkat. Ya, ibu percaya itu. Jadi tetap tenang, tetap hari ini percaya pada kasih setia Tuhan, tetap bersorak-sorak, tetap bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Tidak usah takut. Dalam berapa lama kita diproses Tuhan, kalau 3 hal ini kita lakukan, kita pasti ngalami kemenangan bersama Tuhan. Iya, ada pertanyaan dari seorang ibu yang, bolehkah saya meninggalkan suami untuk sementara waktu? Mungkin begitu, bukan bercerai ya, tapi meninggalkan karena jujur kalau hidup satu rumah terus nggak bisa berdoa, nggak bisa bangun hubungan dengan Tuhan karena mungkin terganggu dengan pertengkaran-pertengkaran dengan suami begitu. Apakah boleh untuk sementara waktu begitu meninggalkan suami? Kalau menurut saya enggak perlu ya. Kalau suami ditinggalkan kan kita buat skenario sendiri dulu. Kalau pertengkaran itu kalau kita ngalah, kita bisu, tuli, buta, maka enggak ada pertengkaran. Waktu saya ngalami awal-awal proses, saya bertengkar. Tapi setelah saya taat sama firman, saya mulai menjalankan firman. Di situ saya enggak pernah bertengkar lagi sama suami. Dan saya enggak perlu meninggalkan rumah untuk rumah sendiri, hanya membuat saya kepingin berdoa. Sejak saya mendisiplin hidup saya, antara mulut dan hati saya percaya, sinkron, saya mulai bersukacita, bersyukur menjalani hidup. Saya bisa membangun hubungan bersama Tuhan. Jujur orang yang sakit hati itu tidak akan, mau ibu lari kemanapun, ibu akan dikejar iblis nanti. Ya misalnya ibu pisah rumah, iblis akan datang dengan bukti foto-foto suami, kata-kata suami caci maki, kan banyak hal. Walaupun pisah rumah, ibu bisa loh ngalami orang yang kepo, nanti fotoin, nanti WhatsApp dimaki-maki. Itu tergantung ibu sendiri. Kalau ibu menganggap semua ini membawa sakit, ya Tuhan bilang gini, tidak lulus. Dagingnya masih kedagingan, terus bilang sakit-sakit. Tapi kalau hari ini satu rumah, ibu bilang gini, tidak apa-apa, sudah Tuhan, saya mau dimaki, diapain, saya tetap percaya, saya tetap mengampuni suami saya, selesai sudah ya. Jadi itu tergantung ibu tidak usah lari dari rumah, supaya proses hidupnya ini cepat dalam penilaian Tuhan itu, ibu jadi orang benar ya. Kalau ibu masih mau kepingin kabur-kabur, itu masih kejar kedagingan. Tuhan Yesus memberkati. Nah ini waktu menikah dulu satu agama, kemudian setelah berjalannya pernikahan imannya berubah kembali kepada agama lamanya suami seperti itu. Dan suami berniat untuk divorce gitu ya. Nah tapi ibu ini tidak mau. Bahkan karena LDR ini sekarang ini jadi mungkin salah satu masalah yang agak kesulitan dalam komunikasi. Nah, bagaimana harus menyikapi hal seperti ini Bu, karena suami terus berniat untuk bercerai karena iman suami sudah kembali kepada iman yang lama. Ya, ibu enggak apa-apa ya. Kalau dia mau bercerai itu kan kehendak manusia. Ibu tetap percaya tadi yang saya firmankan, khotbahkan, firman Allah tidak mungkin gagal. Firman itu dekat sama mulut. Apa yang perlu ibu lakukan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, diceraikan. Aku memilih percaya. Itu aja sudah, enggak usah. Kalau ibu sudah percaya di mulut, maka firman berikutnya berkata bahwa yakin di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, maka kita akan melihat firman ini akan bekerja memerangi setiap perceraian menjadi pemulihan ya. Jadi ibu-ibu semua yang lagi panik, yuk
ambil firman. Ada di dalam mulut. Yang nggak pernah gagal itu cuman firman loh hari ini. Jadi jangan takut kalau pernikahanmu terancam untuk diceraikan, satu hal yang nggak pernah gagal. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia. Itu diucapkan terus, itu diucapkan terus. Maka percayalah firman akan berperang buat ibu-ibu. Cukup diam saja dengan mengucapkan firman, dan firman percaya, bersorak-sorak, bersyukur, maka kemenangan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu ini dengan suaminya menikah dulu bukan di gereja gitu ya, agama lain, kemudian mereka terima Yesus dan akhirnya pemberkatan ulang di gereja. Nah, bagaimana tadi seperti yang Ibu barusan sampaikan, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Apakah masih berlaku bagi orang yang belum diberkati secara ulang di gereja? Padahal sudah percaya Yesus, maksudnya begitu ya Ibu yang bertanya. Jadi apakah tetap berlaku firman seperti itu? Kalaupun tidak ada pemberkatan ulang di gereja? Kalau menurut saya pasti berlaku, karena apa yang dipercayai itu yang jadi iman kita, gitu aja ya. Jadi kalau ibu mempercayai bahwa kehidupan ibu sudah dipersatukan di dalam kasih-Nya Tuhan, ya, tidak bisa dipisahkan manusia. Itu yang Tuhan akan lakukan. Walaupun mungkin ada banyak pernikahan yang sudah diberkati juga, akhirnya juga ya ada yang cerai dan sebagainya. Tapi ibu percaya hari ini, walaupun belum diberkati ulang, kalau kita melibatkan Tuhan setiap hari, percayalah ibu sudah jadi pelaku firman, maka apa yang ibu imani itu yang akan digenapi ya. Jadi tidak perlu takut ibu ya, semua hal itu yang penting Tuhan melihat. Apalagi balik lagi Tuhan melihat hati. Mau diberkati seperti apapun pendeta berapa, kalau hati kita tidak tulus sama Tuhan, itu ada celah nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, wah masih ada pertanyaan lagi padahal waktu sudah 21.14 ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Ini masih pasang di profile picture dia suami dan anak, padahal statusnya sudah bercerai. Sampai suami marah dan akhirnya diblokir WA-nya. Apakah itu artinya saya menantang suami atau gimana ya? Baiknya gimana ya Bu ya? Karena mungkin dia berharap bisa kembali lagi dengan mempasang profile picture keluarga. Tapi buktinya malah diblokir, gimana Bu? Kalau menurut saya balik lagi, sebenarnya mau pasang nggak pasang, kalau dia marah ya nggak usah dipasang ya, nggak usah. Kan Tuhan melihat hati dan imannya ibu, bukan karena pasang foto terus itu, ngerti ya? Iman kita walaupun nggak pasang foto tiap hari, kan kita sudah berdoa, Tuhan aku pengen suamiku kembali, itu Tuhan perhitungkan ya. Kalau suami marah nggak usah pasang. Saya pernah ngalami itu waktu saya posting foto dengan suami saya, wanitanya marah, suami saya tegur saya, kamu jangan pasang foto itu lagi mulai sekarang karena yang sana marah. Ya sudah, saya nurut, sekalipun dalam hati saya, duh ini suami-suami saya sendiri, orang lain bisa ngatur-ngatur saya sendiri ya. Tapi percayalah semua itu balik lagi. Kalau sampai itu terjadi, saya juga nggak mau ngepancing emosi. Saya tetap memposisikan semuanya dari kacamatanya Tuhan. Saya cuma melihat, Tuhan walaupun ini menyakitkan, saya akan turunkan foto ini, tapi saya tetap imani bahwa ini tetap suami saya. Gitu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada seorang ibu diusir dari rumahnya, kemudian sekarang sudah tinggal dengan orang tua karena ternyata suaminya lebih memilih dengan wanita tobat. Ya, nah apa yang harus saya lakukan Bu? Terusir seperti ini. Bahkan mungkin juga ada pertanyaan yang lain tadi, akhirnya lost contact ya, akhirnya tidak bisa berkomunikasi. Enggak apa-apa, tetap lakukan percaya ya, walaupun sudah diusir, kalau boleh balik, balik.
Tapi kalau sudah minta izin untuk kembali ke rumah, dia masih belum terima, enggak usah dipaksa. Ada waktunya Tuhan. Dari rasa percaya tadi kan kita sudah lihat firman-Nya. Orang yang percaya sama kasih setia Tuhan itu apa? Yang pertama itu tadi. Karena Tuhan itu enggak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan itu benar dalam segala firman-Nya dan Tuhan itu kemenangan. Jadi waktu kita percaya, maka kita dijanjikan lihat janji Tuhan, lihat kemenangan, dan lihat kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Itu aja ya. Di tengah di rumahnya mama, dimanapun hari ini sudah lost contact, tetap berdoa dengan percaya. Itu tadi yang paling penting, jangan goyah. Antara mulut firman diucapkan, hati ini harus sinkron, harus sejalan ya. Jangan sampai mulut, ya aku percaya Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Di dalam hati gini, bisa enggak ya? Mungkin enggak ya. Wong sekarang suamiku sudah bahagia sama pelakor. Nah itu enggak boleh ya. Kalau itu terjadi, maka itu akan melemahkan iman untuk melihat mujizat ya. Ya, ada 2 pertanyaan lagi yang terakhir ya. Yang satu mungkin mau saya jawab langsung karena pertanyaannya begini. Malam Pak, kalau kita masih hidup di dalam dosa atau sesuatu yang tidak disukai Tuhan, apa yang harus kita lakukan karena belum bisa mengendalikan diri? Ya bertobat ya pastinya. Bertobat saja ya. Kalau kita hidup di dalam dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan ya bertobat saja ya. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang bapak ya. Apakah berharap sama Tuhan itu, contoh di dalam pekerjaan, berharap itu seperti apa ya? Berharap saja sama Tuhan, apakah tanpa usaha? Tentu tidak ya, silakan Ibu Gembala. Ya, kadang-kadang orang itu sering mengartikan iman tanpa perbuatan itu mati, perbuatannya itu, saudara tahu, orang percaya itu perbuatan. Orang melakukan percaya itu kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya saudara tidak akan pernah tahu kuasa Tuhan itu seperti apa. Orang berdoa itu sudah perbuatan, ya. Orang mengucap syukur itu perbuatan mulut kita mengucap syukur. Makanya kalau kita berharap sama Tuhan, saya selalu ngajarin doa kan. Jadi hari-hari ini saya tidak banyak minta. Saya kalau berharap sama Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku percaya pekerjaanku ini pasti diberkati Tuhan. Ya, selebihnya lakukan aja aktivitas ya. Banyak orang yang beberapa saat orang kesaksian dia bilang gini, Bu, Tuhan itu ajaib. Waktu saya butuh pekerjaan, secara akal sulit. Tapi saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau pasti sediakan saya pekerjaan. Yang anehnya, saya ini waktu duduk setelah doa, tiba-tiba ada orang yang nawarin saya pekerjaan. Nah, balik lagi, hidup dalam anugerah itu seperti itu. Ya, waktu saudara berdoa, waktu saudara beriman, tiba-tiba anugerah Tuhan itu terjadi. Orang yang nggak disangka-sangka, kadang-kadang orang yang pelit gitu loh, bisa kasih pertolongan sama kita. Nah, itu yang namanya anugerah. Makanya hidup dengan anugerah Tuhan itu nggak apa-apa. Berharap tetap lakukan pekerjaan sehari-hari, tapi percayalah pengharapan saudara di dalam Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Ya, jadi terus lakukan. Jadi perbuatan saudara itu tadi, kita itu bisa bersorak-sorak itu perbuatan, bisa percaya perbuatan, bisa bersyukur itu perbuatan orang benar. Coba kalau orang yang goyah imannya, mata rohaninya tertutup, rohaninya mati, tidak mungkin bisa percaya, tidak mungkin bisa bersyukur, tidak mungkin bisa bersuka cita. Apa perbuatannya? Depresi, sungut-sungut, hari ini takut, khawatir. Nah itu iman tanpa perbuatan orang benar. Ya, jadi tetap Bapak lakukan perbuatan orang benar seperti tadi yang saya bahas 3 ini aja. Bapak akan lihat pengharapan Bapak di dalam Tuhan dalam pekerjaan. Hasilnya pasti tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan. Tuhan Yesus memberkati.